Ada apa ini? Yang kedua, wala surtian, jangan sekali-kali kalian menjadi yang kedua polisi. Mohon maaf, ini maksudnya bukan haram jadi polisi, itu bukan maknanya. Hati-hati kalau jadi watimpres, hati-hati kalau jadi polisi. Karena zaman zalim itu bisa saja polisi itu seharusnya alat negara, bisa jadi alat kekuasaan penguasa tertentu. Hari ini disinyalir seperti itu, polisi tidak netral sehingga menjadi alat kekuasaan yang seharusnya melindungi rakyatnya misalnya. Maka kalau pemimpin itu zalim, hati-hati yang jadi polisi. Wala jabian, hati-hati yang menjadi pegawai pajak, hati-hati. Itu besan saya, itu anak saya yang kedua itu pegawai pajak, padahal sudah eselon berapa, tapi kok tak delok lebih kaya saya sedikit daripada dia. Iya, nggak, artinya saya di rumahnya putar saja nggak bisa, gangnya itu saking sempitnya, sehingga kalau putar bawa mobil pinjam garasinya tetangga dibuka baru bisa atret. Ada di Solo rumahnya. Dan memang banyak sekali aktivis PKS itu yang jadi pegawai pajak dan mereka jujur. Sampai suatu kali pegawai pajak ini disuap kan nggak mau, hanya uang itu tiba-tiba ditinggal, kemudian dikumpulkan jadi sekian, Pak, tumpukan amplop ini. Karena jujurnya teman-teman ini minta fatwa kepada para ustadz, ini uang ini diapakan? Kalau tak kasihkan kembali ke kantor pajak, itu bisa ditelan oleh kepala-kepala ini. Akhirnya muncul fatwa, manfaatkan untuk sesuatu yang kira-kira tidak masuk ke perut, bisa untuk membangun WC umum, paving yang tidak dimakan. Akhirnya fatwa itu dipakai, uang itu dipakai untuk paving jalan, untuk bikin WC umum. Saya kok tahu, karena saya dapat bantuan itu untuk paving halaman sekolah yang saya pimpin waktu itu. Nah itu diinjak-injak kan. Nah itu, jadi hati-hati kalau jadi pegawai pajak, karena ini tempat yang subur. Wala khazinan, atau jadi menteri keuangan. Maka nanti kalau saya ditelepon dari Jakarta diminta jadi menteri keuangan, jelas saya tolak karena hadis ini. Sopo arep nelpon ya. Nah itu ya. Yang kelima, berarti setan. Yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya. Sepeninggalku, kata Nabi, akan muncul para pemimpin yang tidak mengikuti petunjukku. Wes jauh lah dari ini. Wala yastannuna bisunnati, dan tidak meniti jejak sunnahku, malah jauh lagi. Wa yaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin. Ini di antara mereka ada orang-orang yang mempunyai hati setan, iblis. Fi jusmani insin, namun fisiknya adalah manusia. Jegegerke kayak manusia, polos, santun, sering kegorong-gorong, tapi hatinya sebetulnya sangat jahat sekali. Ini digambarkan oleh Nabi, itu berarti sudah ada, karena prediksi Nabi itu pasti terjadi. Ini termasuk hadis nubuwah kalau dalam konteks ilmu hadis, yaitu prediksi Nabi tentang akhir zaman. Karena yang memprediksi Nabi beda dengan Paul Huntington yang bicara class civilization, tentang perang akhir zaman,
kelas konflik akhir zaman. Ya ono bener tapi tidak 100%. Tapi kalau Nabi yang bicara itu pasti benar, karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang aku sampaikan bukan dari hawa nafsuku, tapi dari wahyu yang diwahyukan. Ini sampai jam berapa Pak? Sampai kuat bertahan? Ya wis, jam 9 ya. Iya. Soalnya hari Jumat kemarin saya ceramah subuh di Al-Fajar namanya, rumah susun itu. Saya baru pembukaan alhamdulillah summal hamdulillah delok kok turu kabeh. Akhirnya tak stop para jamaah, kita mulai dengan berdoa dulu. Bismikallahumma ahya wa bismika wa amut. Tambah tangi wedi kena dungane. Iki apa kae ceramah wis turu, ya Allah ya Allah. Nah, itu. Baik. Tadi sub yang kedua itu kita bicara tentang menasehati pemimpin zalim. Bagaimana menasehati pemimpin zalim? Ini ada yang kadang-kadang menerjemahkan teks hadis itu terlalu tekstual. Nah ini ya, jangan dihiraukan gambarnya lah. Loh. Yes. Nah ini, jadi menasehati pemimpin zalim. Pertama, filosofinya adalah Islam itu agama nasihat. Ad-dinu an-nasihatu. Agama itu adalah nasihat. Hadis riwayat Imam Muslim. Makanya ibu-ibu dalam konteks tarbiyatul aulad fil Islam, mendidik anak itu pertama al-qudwah, contoh yang baik, yang kedua an-nasihah, nasihat yang baik. Hati-hati, nasihat itu harus baik. Kalau tidak baik itu namanya marah. Beda nasihat dengan marah itu. Kamu kan sudah dewasa, ya harus hati-hati. Jangan sering keluar malam, karena wanita itu banyak fitnah, wahai anakku. Dan wanita yang baik itu lebih banyak tinggal di rumah. Coba baca kisah tentang Maryam, selalu di mihrab. Akhirnya dapat rezeki dari langit karena dia mensucikan diri. Itu nasihat. Tapi nek begini, bukan kamu keluar terus, saya sana nggak usah pulang sampai pagi. Itu marah, bukan nasihat. Bisa bedakan kan? Nah, bagaimana terhadap pemimpin? Itu pertama, kalau ada indikasi zalim dinasehati. Afzalul jihadi kalimatul haq, kalau redaksi yang lain. Kalimatul adlin inda sultanin jair au amirin jair. Jihad yang paling utama adalah mengutarakan perkataan yang adil, maksudnya menasehati di depan penguasa, pemimpin yang zalim. Lah bagaimana caranya? Ini penting. Ya apa menasihati pemimpin zalim itu? Siapa yang punya otoritas menasihati itu? Kalau saya kan nggak kenal Pak Jokowi, nggak mungkin bisa menasihati ke sana. Ada orang-orang yang punya otoritas. Kalau saya ya menasihati RW, RT di kampung saya, karena level saya di situ. Pak, kalau bisa 17-an besok acaranya yang baik. Kita ini kan mayoritas Muslim. Kalau tari ular, joget-joget begitu, terus terang saya nggak mau urun. Berarti uang saya dipakai untuk maksiat. Nggih kok Pak, mboten nanti ngoten. Ya wis, saya nyumbang 2 kali lipat kalau begitu. Ngono aku. Padahal Mario akeh rek duit mang tak kek narek iki. Nah, caranya yang pertama adalah
mencari tempat yang sepi. Lah apa ini implementasinya? Baik, sebelum mengkritik secara terbuka, seorang diharapkan menasihati pemimpin secara personal jika memungkinkan. Jika memungkinkan. Sebagaimana pesan Nabi, man arada ayyan sohali sultani bi amrin, siapa yang hendak menasihati penguasa terhadap suatu perkara, fala yubdilahu alaniyah, maka jangan dilakukan dengan terang-terangan. Ini tahap awal. Jangan dikritik secara terbuka. Ini berlaku umum sampai pemimpin level terkecil, termasuk mengkritik ketua takmir, ojo terbuka. Ya didatangi ke rumahnya, Pak, menurut saya kok lebih ideal begini, gitu. Itu enak. Apalagi niatnya menjatuhkan di depan umum, itu berarti busuk moralitasnya, termasuk pada pemimpin. Makanya orang mengkritik kepada pemimpin itu beberapa indikasi, sampai harus peka. Kenapa dia kritis terus? Oh, dulu gagal nggak dijadikan menteri ternyata. Bisa saja. Kenapa dia kok sengit betul? Oh, ada masalah pribadi sebelumnya. Nah, itu kepekaan itu harus kita punya para jamaah. Yang murni betul menasehati itu dia tidak ada tendensi apa-apa. Memang maunya supaya pemimpin itu baik. Nah, kemudian walakin liyakhud biyadihi fayah luwabihi, tapi gandenglah tangannya dan menyepilah berdua. Ini yang nggak letterlek begini, ayo Pak tak gandeng Pak. Ya tidak seperti itu. Ini gambaran Nabi bagaimana tahap awal menasihati pemimpin. Fa in qabila minhu fadzaka, jika diterima maka itu sudah terbaik. Alhamdulillah nasihatnya diterima. Wa illa kana qad addallazi alaihi lahu, dan jika tidak maka dia telah melaksanakan kewajibannya. Dulu ada Pak, zaman Orde Baru itu, jadi Pak Harto itu kadang-kadang ya angel dinasehati. Maka orang-orang yang kritis itu kemudian membentuk barisan namanya Petisi 50. Di situ ada Buya Muhammad Nasir, ada Ali Sadikin, dan terusnya. Akhirnya karena dia sering sudah menasihati nggak digubris, dia berubah menjadi mengkritik. Akhirnya didefinisikan sebagai oposisi, sehingga hak-hak pribadinya banyak dirampas oleh rezim Orde Baru waktu itu. Termasuk Buya Muhammad Nasir itu mendapat perlakuan yang tidak semestinya. Kemudian ketika Pak Harto berkunjung ke Saudi Arabia, maka ditegur oleh pemimpin Saudi, Anda sebetulnya menzalimi saudara saya. Siapa? Muhammad Nasir, itu saudara saya. Itu Saudi sih nggak seperti sekarang. Saudi sih begini waktu itu. Jadi ada pembelaan sampai lintas negara. Hanya Pak Harto agak ini juga agak mengurangi juga sengitnya kepada Buya Muhammad Nasir. Awal-awal pendirian DDI itu hambatannya banyak sekali. Nah itu saya baca di biografi Ahmad Haryono, juga pengurus DDI, ternyata kelahiran Krian, tokoh nasional. Kemudian yang kedua dengan lemah lembut, itu berdasarkan ayat tentang Nabi Musa dan Nabi Harun ketika mendatangi Fir'aun. Idhaba ila fir'auna innahu tagha, pergilah kamu berdua kepada Fir'aun karena dia benar-benar telah melampaui batas. Apa melampaui batasnya Fir'aun? Sampai ngomong begini, ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhan yang maha tinggi, dan menghina Nabi Musa. Ya Haman, aku bangunkan bangunan yang tinggi, aku akan mengintip Tuhannya Musa.
dibangunlah piramida itu. Dia naik tidak melihat Tuhan, pulang menghina Nabi Musa, ana rabbukumul a'la. Loh, dalam kondisi zalim seperti itu masih harus diperlakukan dengan lemah lembut. Faqulalahu qaulal layyina. Maka berbicaralah kamu berdua, maksudnya Nabi Musa dan Harun, berbicaralah kamu berdua kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Nah, kalau sampai bangsat, itu gak lemah lembut. Tapi nek lemah lembut malah turu deh nasihat, malah nggak digubris. Ya, nanti ada tahapan berikutnya. La'allahu yatazakkaru au yakhsha. Dengan apa? Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Ada tokoh yang luar biasa kalau sampai tahu para jamaah sekalian, yang kalau menasihati Pak Harto itu sangat diperhatikan. Tokoh itu bernama Kiai Haji A.R. Fakhruddin. Itu nek ngomong ambek Pak Harto basa Jawa. Contohnya begini yang saya baca. Pak Harto niki Muhammadiyah badhe bangun universitas. Mbok menawi jenengan derek. Nggih Pak Yai, sinten nggih kengken mriki. Menghadap kepada Pak Harto, dikasih uang yang banyak. Kemudian Pak Harto mesti ngomong, mampiro nang Probo ya, engko lak ditambahi. Mampir ke Probo Sutejo, saudaranya, itu ditambahi 2 kali lipat. Termasuk kalau sampean baca biografinya Probo Sutejo, kenapa Pak Harto itu nggak suka sama Pak Amin Rais? Jadi Pak Amin Rais waktu muktamar ketika jadi pemimpin orang nomor satunya Muhammadiyah, itu nang Pak Harto ya minta izin nanti membuka muktamar sama minta bantuan, dikai. Mari dikai, mampiro nang Probo, dikai 2 kali lipat. Sukses muktamar, Pak Amin Rais jadi pimpinan pusat Muhammadiyah. Sejarah berikutnya, Pak Amin Rais orang pertama yang bicara suksesi. Lho mari dikai kaya ngono, arek iki kok bicara suksesi. Iku Pak Harto mangkel ambek Pak Amin Rais. Sampai tak kandhani. Dari mana saya tahu? Dari biografinya Probo Sutejo bercerita tentang itu. Karena memang dia kritis waktu itu, tidak ada yang berani. Otak-adik Pak Harto, hanya Pak Amin Rais yang berani. Dan disertasinya Pak Amin Rais itu tentang Ikhwanul Muslimin. Kemudian diterbitkan oleh Mizan. Di situ apa? Oh, bukan diterbitkan, tulis-tulisannya yang lain diterbitkan. Ada buku namanya Cakrawala Islam milik Pak Amin Rais, itu bagus sekali. Jadi sekarang sudah nggak ada yang baca buku, makanya toko buku tutup kabeh. Nah, baik, ini yang terakhir, separuhnya tahun depan. Jadi kalau pemimpin itu zalim, isu kemarin kan ide pemakzulan ya. Itu apa landasannya kira-kira? Pemakzulan itu pemimpin yang dianggap menyimpang dari undang-undang dasar, menyalahgunakan jabatan, bisa korupsi, maka boleh diimpeachment namanya. Diimpeachment itu namanya dimakzulkan. Itu ada landasan undang-undangnya. Apakah mungkin pemimpin itu dimakzulkan? Sangat mungkin. Sebetulnya Pak Harto itu dimakzulkan secara halus. Dari berangkat narasi suksesi oleh Pak Amin Rais, kemudian mahasiswa turun ke jalan, kemudian menduduki gedung DPR MPR, Pak Harto menyerah, mengundurkan diri. Itu negarawan. Seandainya Pak Harto tidak mengundurkan diri sebagai orang yang negarawan, itu ada caos dan kecap dan segalanya itu. Bukan caos bakso itu ya. Jadi Pak Harto itu berjasa mundur dengan sadar
untuk menghindari perang saudara. Itu yang patut dihargai. Termasuk yang kita tidak banyak tahu, Gus Dur itu juga negarawan. Itu Banser sudah berangkat seluruh Indonesia ke Jakarta gara-gara dia dimakzulkan, tapi dia yang jadi hebat juga sebetulnya, walaupun kita tidak mengakui. Seandainya dia tidak punya karakter kenegarawanan, sudah perang saudara kita. Nah, kemudian Pak Harto itu mundur kan, contoh yang baik itu dimakzulkan secara halus. Kemudian setelah dimakzulkan ada pemilu, itu tokoh-tokoh Islam meminta Pak Amin jadi presiden. Setelah itu, setelah Pak Habibie kan ada pemilu, Pak Amin nggak mau. Baru periode berikutnya dia naik dan gagal. Itu para pakar mengatakan Pak Amin kehilangan momentum. Seandainya sukses masih anget, dia mau, termasuk PKS yang banyak mendorong dia naik, kok mau waktu itu jadi kemungkinannya, tapi dia menunda. Ya alasannya wallahu alam, mungkin dia punya alasan sendiri, sehingga begitu dia pada saat mencalonkan momentumnya sudah hilang. Yaitu takdirnya seperti itulah. Nah itu ya. Baik, pemakzulan pemimpin zalim ini yang terakhir. Nah ini alasannya ini, jika telah terbukti dan ditetapkan secara hukum melanggar konstitusi, maka pemimpin boleh dimakzulkan dengan cara satu, diminta untuk mengundurkan diri. Wes Pak, daripada situasi seperti ini, lihat mahasiswa sudah naik ke atap gedung DPR MPR, apa tidak sebaiknya Bapak mengundurkan diri? Mundur. Pasti ada orang yang membisiki itu. Dua, apabila tidak mau mengundurkan diri dan juga tidak mau bertaubat dalam konteks Islam ya ini, maka ia dapat dimakzulkan dengan aturan yang konstitusional selama tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Ya, misalnya wis ketok welo-welo kezalimannya, ya dimakzulkan dengan paksa melalui sidang istimewa kalau dalam konteks Indonesia. Enggak serius ya. Ketiga, apabila pemimpin telah terbukti dan ditetapkan secara hukum melakukan hal-hal yang menyebabkan dapat diberhentikan, maka proses tahapan pemberhentiannya harus berjalan sesuai dengan tahapan konstitusi yang ada. Sebetulnya para jamaah sekalian, kalau mau jujur ya, rezim ini sudah lebih dari cukup untuk bisa dimakzulkan. Cuman ada tangan-tangan di belakang rezim ini yang kuat sekali. Makanya indikatornya itu kan hasil pemilu itu kan belum berani mengumumkan. Belum berani mengumumkan. Karena saya kasih contoh, PKS itu punya C1 mulai Sabang sampai Merauke. Itu nggak seperti orang lain. Jadi anak-anak PKS itu nunggui TPS itu tanpa dibayar, dia urunan saling membuat konsumsi. Saya tahu karena istri saya aktivis itu. Jadi aku menenggawe papat untuk saksi-saksi. Sudah otomatis gak, karena sehingga dia punya. Makanya dulu pengalaman DKI waktu Pak Anies jadi itu pilgub serasa pilpres. Bayangkan setiap TPS dijaga oleh 6 aktivis, nggak mungkin bisa memalsukan C1. Nah, waktu kemarin pemilu itu banyak yang rusak sudah, tapi C1-nya sudah dikantongi. Makanya ini tahap-tahap yang harus hati-hati para jamaah sekalian. Kalau dipaksa mengumumkan paslon 1 menang telak,
itu bisa terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, karena pasti kecurangan yang berkuasa. Makanya banyak berdoa. Main kita itu di level banyak berdoa. Walaupun teman-teman banyak yang ke Jakarta kemarin, saya tanggal 19 kemarin seharusnya berangkat, tapi ada banyak ceramah yang tidak bisa diwakilkan sehingga saya tidak berangkat. Itu ya, saya berdoa saja dari rumah ini, mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Itu ya, gitu aja sudah mulai disemproti pakai apa itu, pakai air. Waktunya kurang 5 menit, saya lanjutkan. Sampean kok wis kudu semaput ini Pak. Ngene njaluk menang tekon ndi ngaji ngewantuan. Baik. Jadi saya lengkapi kurang 5 menit ya dengan kewajiban mengingkari pemimpin zalim. Ini yang terakhir. Jadi narasinya begini. Yang pertama, ada satu komponen masyarakat yang mengatakan kita tetap taat pada pemimpin walaupun pemimpin itu zalim, selama kita tidak dilarang sholat. Narasi itu memang berdasarkan hadis Nabi, tapi jangan dibaca letterlek. Ya, pemimpin itu memang tidak melarang kita sholat, tapi sumber daya alam dijual, BUMN dijual, kemudian dia melakukan kecurangan. Iya, mereka tidak melarang kita sholat, malah dibangunkan masjid. Tapi kebijakan kekuasaannya itu menjual negeri ini, menyengsarakan rakyat ini. Maka kalau sudah begitu, masa diam? Nah, itu memberi makna narasi terhadap hadis Nabi itu terlalu tekstual, mestinya kontekstual gitu. Akhirnya dia tidak pernah mengkritik. Memang ajaran dari Saudi itu kan kerajaan, jadi nggak ada kritik di Saudi itu. Begitu kritik mati, itu Saudi, sampai dikejar kemana-mana. Waktu saya haji, ada khutbah di mana, Padang Arafah, itu mengkritik, langsung ditangkap di tengah-tengah haji itu, digelendeng dia. Nah, ini kalau diimpor, diekspor ke Indonesia, kemudian menjadikan keyakinan kita menerima pemimpin sekalipun zalim, selama tidak dilarang sholat tetap sami'na wa ata'na, itu tidak tekstual begitu memahaminya. Nanti habis aset-aset sumber daya alam, negara banyak punya peran menipu rakyatnya, menyengsarakan rakyatnya, lebih suka mendukung asing, kita tinggal ngaplo begini, gigit jari. Ya, jangan terlalu tekstual memahami teks gitu maksud saya. Coba kita lihat hadis ini ya, yang terakhir ya. Waktunya kurang 3 menit ya Ali. Innahu sayakunu alaikum ba'di umaraun. Akan datang setelahku pemimpin yang berdusta. Faman dakhala alaihim, barang siapa masuk pada mereka, fasaddaqahum bikadzibihim, ia lalu membenarkan kebohongan mereka, wa'anahum ala zulmihim, dan mendukung kezaliman mereka. Pokoknya melo ai, maka sanksinya apa? Falaisa minni walastu minhu, maka dia bukan dari golonganku dan aku bukan dari golongannya. Jadi hati-hati juga bersikap terhadap pemimpin itu, nggak sembarangan juga. Walaisa biwaridin alayya khaudin, maka dan dia tidak bisa mendatangi telagaku pada hari kiamat. Ini namanya telaga Al-Kausar. Wa man lam yusaddiquhum bikadzibihim, dan barang siapa yang tidak membenarkan kebohongan mereka, walam yu'inhum ala zulmihim, dan tidak mendukung kezaliman mereka, fahuwa minni wa ana minhu, maka dia adalah dari golonganku dan aku golongannya. Wasa yaridu alayyal khaud, dan dia akan mendatangi telagaku di hari kiamat.
Kesimpulannya begini, yang terakhir itu, para jamaah sekalian rahimakumullah, walaupun kita ini taruhlah rakyat kecil ya, itu hati-hati dengan dukung mendukung. Kita harus berilmu. Kalau kita mendukung kezaliman rezim, itu dampaknya bukan golongan Nabi, tidak mendapatkan telaga Al-Kausar di akhirat. Ingat ketika Ibrahim itu dibakar hidup-hidup, kemudian selamat, ada dua makhluk yang menjadi pelajaran kita. Yang pertama, ada seekor burung pipit membawa air, kemudian meneteskan, ditertawakan oleh binatang yang lain. Apa dampaknya air yang ada di paruhmu? Tidak akan mampu untuk menyelesaikan api yang membara. Apa jawabannya? Memang tidak bisa memadamkan api, tapi Allah tahu kemana saya berpihak. Itu nilai. Sebaliknya seekor cecak, ketika bara api itu sudah habis, tinggal satu kelip-kelip, kemudian ditiup-tiup oleh cecak. Saya tidak tahu apakah ini hanya narasi mitos atau fakta. Cecak itu meniup-niup, berarti cecak itu berpihak kepada Raja Namrud. Raja siapa? Hah? Betul. Yang membakar Nabi Ibrahim. Artinya hidup kita hari ini, di akhir zaman ini, kita harus kemana kita berpihak, walaupun tidak mampu merubahnya, karena itu nanti yang menjadi pertanyaan kubur. Ya Allah, saya sudah berpihak, saya sudah nyoblos 01 ya Allah, real itu, saya sudah menolak amplop ya Allah, real itu, tapi kenyataannya seperti ini. Ya, saya bertawakal kepadamu ya Allah, aman. Tapi nek sing oleh duit, kamu dapat uang, iya ya Allah, eman amplop gak diambil, gimana? Kamu nyoblos, iya ya Allah, semuanya itu adik saya dapat tekanan, wes mlebu neraka. Hati-hati sampean, sing terima duit wingi tobat to. Ya. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Sudah 6:02 ya. Nggak ada nggih? Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.